Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan modul 2, yaitu return yang diharapkan dan risiko portofolio. Ya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi saya nggak bisa tepat waktu. Oke, baik. Nah, modul 2 ini kita sudah belajar agak lebih dalam sedikit. Nanti kita akan belajar hitung-hitungan. Apa itu resiko, mengapa ada resiko, terus gimana cara menghitung resiko, dan lain sebagainya. Oke? Nah, setelah membaca modul ini diharapkan kalian bisa mengerti ya, menjelaskan ruang lingkup, pengertian tentang return dan resiko, apa itu return, ya, dan apa itu resiko. Kalian sering ngomong kan, apa itu resiko, apa itu return. Return mungkin jarang karena return bahasa asing ya, tapi resiko, wah resiko tanggung sendiri, ya kan? Kalau ngomong kan, wah nggak apa-apa sih masuk UT tapi resiko tanggung sendiri, atau nggak apa-apa sih kerja di Taiwan resiko tanggung sendiri kan gitu. Berarti udah sering ya resiko itu apa gitu ya, kalian udah paham ya. Kemudian menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return. Ya, return ini sebetulnya dalam ini return itu kembali, jadi imbal balik ya. Kalau bahasa Indonesianya itu imbal balik. Di sini pengertiannya imbal balik, ya, atau hasil lah, ya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis resiko, menghitung return ya. Nanti kita akan menghitung return. Agak kompleks juga di sini. Kemudian apa lagi ya? Menjelaskan tujuan investasi, menjelaskan proses investasi, dan nggak terakhir sih, sebetulnya ada lagi ya, menghitung return dan risiko investasi portofolio. Kalian bisa lihat di modul. Oke, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Kita mau belajar kegiatan belajar pertama, yaitu investasi. Ya. Seperti kita ketahui, investasi itu apa sih investasi? Coba saya tanya pengertian kalian, investasi itu apa? Coba Eeng Ernawati. Eeng Ernawati gimana? Investasi itu apa? Ini udah semester 5 ya. Harusnya udah paham lah investasi. Ntar lagi sarjana ekonomi ya, 3 semester lagi. Ya. Suartini gimana Suartini? Apa itu investasi? Penanaman modal pada perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ya, bisa nabung buat sekarang, buat nanti, bisa ya. Pepi apa Pepi? Ya, kira-kira bisa lah. Itu semua intinya adalah apa? Investasi itu nggak terbatas pada perusahaan ya, tetapi bisa juga untuk intinya ada sesuatu yang akan kita harapkan di masa datang ya. Ya, ada kita inti investasi ialah kalau di sini ya. Nah, biasanya ada, saya belum tulis ya sini. Kita mengorbankan sejumlah uang untuk mengharapkan imbalan dari uang tersebut di masa yang akan datang ya. Jadi tidak terbatas pada perusahaan, tapi intinya yang jelas kita ada
yang kita harapkan di masa yang akan datang, ya. Ada yang diharapkan di masa yang akan datang. Dan seperti kita ketahui, kalau sesuatu di masa depan itu sifatnya adalah belum pasti, ya. Seperti kita sendiri kan tidak tahu besok mau ngapain gitu kan, kita nggak tahu, ya. Betul kan? Nah, jadi resiko itu berkaitan dengan ketidakpastian di masa yang akan datang, ya. Jadi perusahaan itu bisa apa? Perusahaan itu bisa aja, suatu perusahaan bisa bangkrut, atau bisa saja satu negara malah bisa bangkrut, ya. Dulu kan ada negara yang namanya Yugoslavia zaman saya dulu, ya. Kemudian berubah jadi banyak negara. Saya sampai sekarang sering lupa kalau teman saya orang mana-mana, saya tetap anggap dia satu negara. Bosnia, Yugoslavia itu semua satu negara, padahal mereka sudah berbeda. Atau dulu belum ada Taiwan, kemudian ada Taiwan, ya. Kemudian ada sifat berikutnya adalah ada high risk, high gain, ya. Jadi kalau resikonya tinggi, maka hasil juga tinggi. Ini hukum yang berlaku di investasi, ya. Coba kita lihat aja dulu, ya. Kalau biasanya yang nyerempet bahaya, ya. Yang nyerempet bahaya, ya. Yang nyerempet bahaya seperti jualan senjata atau jualan, mohon maaf ya, yang haram-haram itu narkoba atau apa, biasanya kan hasilnya tinggi, ya kan? Atau investasi biasanya nawar-nawarin hasil tinggi itu, ya. Biasanya suka ada bau-bau penipuan. Contohnya yang kemarin itu apalah, banyak yang ketipu, ya. Ternak bebek lah, ternak ayam lah, whatever lah, itu semua. Atau emas yang diproyeksikan dijual lagi segala macam. Wah, susah-susah lah. Nah, itu biasanya juga resikonya tinggi. Biasanya mereka membuai dengan hasil yang tinggi, ya. Oleh karena itu penting, ya, kita kan nggak semuanya mau. Kita kan ingin ke depan itu uang kita, investasi kita ada hasil, ya. Investasi ada hasil. Seperti kalian misalnya kerja di Taiwan, pasti mengorbankan sesuatu, ya. Saya juga sekolah di sini juga mengorbankan sesuatu. Urusannya adalah tentu dengan mengharapkan di masa depan, bisa finansial, bisa bukan finansial. Kalau kalian mungkin harapannya mungkin selain juga, ya, daripada kalian misalnya kerja di Indonesia mungkin jauh dari keluarga, tentu kalian mengharapkan karena di sini ada penghasilan lebih tinggi, betul kan, dibandingkan dengan Indonesia. Nah, di sini, ya, ada di sini kita akan mempelajari bagaimana investasi kita itu akan memberikan hasil yang maksimal dan optimal, ya. Kita nggak mungkin berinvestasi di tempat-tempat yang resikonya tinggi, ya. Contohnya sederhana, misalnya musim siapa yang di sini yang dekat dengan laut, nelayan, ya. Biasanya kalau musim hujan badai, biasanya orang nggak mau melaut, ya. Nah, tiba-tiba ada orang yang melaut, nelayan yang melaut, pasti hasilnya akan, harga ikannya jadi mahal, ya, yang ditangkap. Karena tidak ada yang lain yang jual, cuma dia yang jual, ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, ya, berinvestasi supaya tidak semuanya rugi, ya, supaya punya hasil yang maksimal. Nah, kemudian ada juga investasi sendiri. Investasi sendiri maksudnya mengorbankan uang masa kini untuk mendapatkan uang di masa datang, oke? Dan ada juga konsep time value of money, ya. Di sini adalah konsep time value of money. Jadi uang di masa depan, ya, nilainya lebih kecil dari uang di masa sekarang. Itu ada konsep time value of money. Kalian sudah familiar mestinya, ya. Contohnya gini. Waktu saya
waktu kalian masih kecil, mungkin kalian bisa jajan dengan uang 500 perak ya. Zaman saya kecil sekali, saya masih bisa jajan dengan duit 10 perak, 5 perak, 50 perak ya. 10 perak, 100 gitu ya. Saya masih bisa jajan waktu saya SD. Ya. Kemudian SMP kayaknya 500. Kuliah mungkin 10 ya. Sekarang ya udah duit seperti ini udah nggak ada. Artinya ya seperti itu ya. Nah, konsep time value of money nanti ini berhubungan dengan opportunity cost juga ya. Opportunity cost dari uang yang diinvestasikan. Seperti contohnya gini. Opportunity cost itu pada saat kalian menginvestasi, contohnya adalah kalian berinvestasi mengambil kuliah di universitas terbuka. Ya. Kalian juga sebetulnya dengan duit kalian bisa alokasikan duitnya untuk apa? Untuk misalnya membeli kambing ya kan, bisa aja kan, sama-sama investasi kan. Nah, value kalian sebagai yang kalian pelajari dengan belajar di UT, dengan investasi kambing setelah 10 tahun kemudian, kira-kira bagaimana gitu kan. Nah, itu ada konsep time value of money, jadi opportunity cost. Kemudian ini contoh dari investasi ya. Contoh dari performance ya, performance statistik dari statistik performance, statistik kinerja dari beberapa bentuk investasi ya. Contohnya begini. Di sini ada namanya, karena dia bukunya dari Amerika, jadi dia ngambil ini Amerika ya. Sebetulnya kalian bisa juga teliti sendiri dari Bursa Efek Jakarta. Kita lihat di sini ya. Di sini ada common stock ya. Common stock, common itu stok biasa, saham biasa ya. Stock itu artinya saham ya. Common itu artinya biasa. Kemudian ada small company stock, saham dari perusahaan kecil. Kemudian long term corporate bonds ya. Long term corporate bonds berarti apa? Bonds itu berarti apa? Obligasi ya. Obligasi perusahaan jangka panjang. Kemudian ada consumer price index ya. Indeks harga konsumen. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, dari sini mana kira-kira yang paling beresiko? Ya, mana yang paling beresiko? Mana yang paling beresiko? Ya, kalau kita lihat ini yang paling beresiko ya. Kenapa? Ya, karena ini adalah antara yang paling tinggi, ini highest, ini berarti paling tinggi ya, paling tinggi, dan terendah, lowest ya. Ya. Dan terendah ya. Nah, antara yang paling tinggi dan paling rendah, kita lihat ininya lebar ya. Jadi kalau kita lihat sini 142 ya, misalnya ini 0 ya. Dan di sini adalah minus 49 ya. Kalau yang ini yang small company, yang common stock dia minus 43 ya, berarti kira-kira segini. Sampai cuma 54 ya, 54. Kemudian yang satu lagi bonds malah cuma minus 8 sampai minus 43 sampai 43,8 ya, kira-kira segini. Artinya ya, kalau ini malah untung terus ya, yang ini nggak pernah negatif ya, karena Treasury bills ya. Ini malah untung terus, ini ya nggak pernah negatif.
Jadi dia paling rugi dia 49%. Tapi paling untung 142. Berarti apa? Ini Pak, dia bisa rugi sampai segini, dia bisa untung sampai segini. Berarti apa? Resikonya cukup gede karena apa? Rentangnya paling lebar. Ya. Karena itu ini dari faktor resiko, ya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Kenapa? Nomor 2 karena dia untungnya juga bisa 50%, tapi bisa rugi 43. Kemudian ini ketiga dan ini keempat, ya. Oke? Paham di sini ya? Ya. Sama aja kalian kalau mau beli mobil aja, pasti orang cari yang harga jual kembalinya tinggi, jadi udah puas make, gitu kan? Udah puas make, dijual nggak terlalu rugi. Ya. Nah, tujuan sekarang kita masuk ke tujuan investasi. Ya. Tujuan investasi pertama adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan makmur di masa yang akan datang. Betul ya? Ngapain kita investasi kalau kita ingin jadi lebih miskin? Ya, walaupun semua ada resikonya, tapi kita berusaha berinvestasi. Salah satu cara dengan cara asuransi misalnya ya. Kemudian beli sawah, ya. Ya. Kemudian kalau sekarang di sini kita pakai beli saham, ya, obligasi dan lain sebagainya, reksadana, ya. Nah, ini untuk kita berusaha memperoleh kehidupan yang lebih layak dan makmur di masa yang akan datang, ya. Kemudian mengurangi tekanan inflasi. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan segini, ya. Dengan kita berinvestasi, maka apa? Kita harapkan bahwa uang kita itu lebih besar, hasil investasi kita, return kita itu harus lebih besar daripada inflasi, ya. Ya, return investasi kita lebih besar daripada inflasi. Contohnya misalnya apa? Kita pengen beli rumah kita nilainya tambah terus, ya. Ya. Atau kita misalnya ingin bukan begitu ya, itu sama dengan inflasi juga ya. Kita pengen duit kita 100 juta, misalnya kita simpan 100 juta, ya. 100 juta. Di masa yang akan datang, ya. Ini nilainya misalnya 100 juta saat ini, ya. Sama dengan untuk tahun depan nilainya akan kurang. Mungkin 1 juta nilainya jadi cuma 50 setara dengan 9 juta sekarang, ya. Walaupun nominalnya 100 juta, tapi tetap setara 95 juta. Nah, kita pengennya apa? Minimal, ya, 100 juta, nilainya tetap 100 juta kan? Berarti apa? Kita harus punya duit kira-kira berapa? Mungkin 105 juta, gitu ya. Supaya apa? Kira-kira supaya bukan 105 lah, kira-kira 100/95 dikali kira-kira 100/95 lah ya. Kita harus punya duit segitu. Berapa tuh? Ya, 109 bagi 95 berapa tuh? 100 sekian juta. Pokoknya lebih dari 100 juta. Supaya nilainya tetap 100 juta. Ya. Tapi kan kita nggak mau nilai kita cuma 100 juta. Kita pengen lebih. Ya. Paling nggak setara apa? Paling nggak setara 110 juta misalnya. Akhirnya kita harus investasi. Lebih baik, ya. Nah, itu contoh untuk mengurangi tekanan inflasi supaya uang yang kita punya tidak turun harganya. Supaya uang tidak turun harganya. Tidak turun harganya, ya. Ya, nggak usah dibuat. Kemudian dorongan menghemat pajak. Biasanya, ya, kalau dalam bentuk investasi ini ada pengurangan pajak di negara-negara maju. Misalnya kita beli rumah kan dianggap hutang, dianggap investasi dan sebagainya, ya. Atau misalnya kita taruh uang dana pensiun dipotong, ya. Kalian kalau kerja di Taiwan kan ada dana pensiun, ya, yang dipotong tiap bulan. Nah, ini bisa
ini kan tidak dipotong pajak biasanya, ya. Jadi apa? Kita menghemat pajak yang kita bayar. Oke. Nah, berikutnya proses investasi. Ya. Nah, kita lihat return dan risiko. Return itu hasil ya, dan risiko ini mempunyai hubungan yang searah. Makin tinggi return maka makin besar risikonya. Jelas ya, hubungannya tadi high risk high return. Makin tinggi hasilnya biasanya makin besar risikonya, ya. Karena apa? Nggak semua orang berani melakukan usaha tersebut. Sehingga apa? Secara logika aja ya. Kalau resikonya makin tinggi misalnya, biasanya nggak semua orang mau masuk usaha tersebut. Karena nggak semua orang masuk usaha tersebut, maka persaingannya sedikit, ya. Nah, oleh karena ada faktor risiko tersebut, ya, maka ada dua jenis investor. Yang pertama adalah risk taker, mengambil risiko, yaitu berinvestasi pada investasi yang hasilnya tinggi, ya. Ya. Kemudian ada risk averse, penghindar risiko, yaitu berinvestasi pada investasi yang aman. Biasanya orang begini nih, cari yang aman-aman aja, ya. Rata-rata orang risk averse atau netral. Nanti akan jelaskan netral. Contohnya apa? Kalau orang Indonesia biasanya risk averse ya, penghindar risiko, ya, karena tidak pasti, nggak ada jaminan pemerintah juga hidupnya kan. Biasanya agak-agak cari aman. Contohnya investasinya sederhana, biasanya beli rumah, properti gitu ya. Nggak usah rumit-rumit ya. Atau sekedar nabung di bank, ya, nggak investasi sebetulnya itu ya. Atau beli sawah, biasanya sederhana aja ya, jadi nggak hilang kalau sawah, ya. Nah, dasar keputusan investasi, berdasar keputusan investasi ini merupakan hasil hubungan antara risiko dan return. Jadi kita akan memperkirakan risikonya berapa, ya. Ini risiko makin tinggi kan return makin tinggi ya. Kita akan mempertimbangkan nih, ya, kira-kira resikonya seberapa. Sama seperti kalian, pada saat kalian memutuskan untuk pergi investasi, bekerja di Taiwan, kalian sudah berpikir bahwa resikonya adalah tidak ketemu keluarga, ya. Takut ada punya majikan yang galak, ya. Sama seperti saya juga kuliah ya, takut dapat profesor yang galak, sama aja jadi curhat. Ya nggak curhat juga, saya sama lah ya. Begitu juga investasi, kalian harus mempertimbangkan resikonya, ya. Resikonya kira-kira gimana? Ya, misalnya kalian mau beli sawah, ya, tiba-tiba sawah tersebut nggak ada airnya, nggak ada pengairan yang bagus, ya, resikonya kan akhirnya nggak bisa ditanamin, ya. Kalian pasti sudah menghitung seperti itu ya, sederhana. Sama kalian ingin membeli saham suatu perusahaan, ya. Udah kalian lihat perusahaannya apa yang mau beli saham? Oh, perusahaan pengeboran mana? Pengeboran di Sidoarjo, apa namanya, Lapindo ya kan, nggak mungkin ya. Karena apa, yang keluar lumpur, ya. Atau kalian main beli saham, tiba-tiba kita tahu bahwa ke depan saham tersebut tidak menguntungkan gitu ya. Contohnya misalnya perusahaannya bakal bangkrut, gitu ya. Karena produknya nggak laku gitu ya. Oke. Nah, ini jadi dasar keputusan investasi. Dari mana kita tahu? Ya, biasanya analisanya berdasarkan kinerja saham perusahaan tersebut. Ya, sama seperti kalian misalnya pengen membeli rumah. Kira-kira kalian pada saat membeli rumah tentu kalian akan melihat, wah, di sini harga rumahnya berapa, ya. Ke depan kira-kira, oh, ini daerah sini nih. Nah, misalnya yang dari daerah
Siapa? Muji dari daerah mana, Mbak Muji? Sama Mbak Muji daerah mana? Di Indonesianya? Mbak Suwarti ini daerah mana? Halo? Mbak Suwarti ini daerah mana di Indonesianya? Cirebon ya? Saya nggak tahu daerah Cirebon. Udah saya ambil contoh daerah Bandung aja ya. Mau Purwokerto apalagi nggak ngerti. Bandung ya, Bandung tuh daerah mahal biasanya Dago ya. Wah daerah mahal, pasti ya. Dago ya. Kemudian tengah kota ya pasti mahal. Wah dengan cuma kita lihat kalau harganya mahal belum tentu juga nanti akan tambah mahal. Mungkin cari yang pinggiran kota. Pinggiran kota gimana ya akan berkembang ke depan ya. Biasanya kalau Jakarta dulu wah daerah-daerah Bintaro, BSD gitu ya. Oke. Kemudian return merupakan kompensasi atas opportunity cost dan penurunan daya beli akibat investasi. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya, return hasil merupakan kompensasi atas opportunity cost. Seperti kita lihat bahwa kita punya duit 1.000. Atau apa sih biaya kuliah UT berapa sih? Lupa saya. Satu semester 10.000 ya? 10.000 ya? 7.500 ya sekarang ya? Udah turun ya? Ya 7.500 ya. Oke. Dengan uang kuliah 7.500 NT ya, kalau dibeliin kambing di Subang gitu ya, atau beli sapi dapat nggak sih segitu? Dapat kan? Pedet gitu anak sapi. Ya kan? Oh dapat buntutnya nggak bisa ya? Oke lah dapat kambing aja lah beli. Kambing dapat 1 atau 2 lah ya. Anggaplah kambing lah dapat 1 lah. Nah, kambing ini kan perlu dikasih makan segala macam bla 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 ya. Nah, selama 4 tahun kalian kuliah, 4 tahun kalian kuliah, kalian bisa. Nah, kalau setiap semester kalian beli 1 kambing ya, kambing itu udah beranak ya. Tapi resikonya kambing itu bisa mati. Ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan 4 tahun kalian keluar duit 4 kali 7.500 ya. 8 kali 7.500 berapa tuh? 60.000 NT ya. Nah, kalian jadi sarjana ekonomi ya. Nah, ya kan? Bandingkan dengan investasi kambing tadi. Kira-kira gimana hasilnya ya? Tentu harapannya ya. Nah, ini adalah opportunity cost ya. Ya. Jadi kalian bisa memilih antara belajar dan investasi kambing atau investasi yang lain lah, antara investasi kambing dengan investasi apa, kalian beli investasi apa ya? Bebek gitu ya. Atau beli saham. Beli saham atau beli reksadana. Kita lihat selama 3 tahun hasilnya gimana. Ya. Kemudian penurunan daya beli akibat inflasi tadi saya sudah jelaskan bahwa makin lama duit kita makin berkurang, apalagi seperti Indonesia investasinya tinggi, ya. Tahun 80-an. Nah, 80-an saya masih kecil, masih SD. Itu jajan dengan 100 perak, 150 perak, ya. Saya bisa dapat nasi uduk sama telur. Sekarang mungkin berapa? 10.000 nggak? 15.000 kali ya. Jadi selama 20 tahun nolnya nambah 2. Ya. Oleh karena itu, pada saat investasi kita ada yang namanya expected return, karena kita nggak tahu nilai kita di masa depan, makanya kita expected return yang diharapkan di masa depan. Nah, expected itu masih harapan kan, belum terjadi. Nah, ada juga return yang sudah hasil realisasikan atau realized return. Jadi misalnya kalian investasi tahun 2014 nih
iseng-iseng ya. Si Fevi misalnya invest saham. Saham apa? Saham Astra gitu ya. Saham Astra ya. Saham Astra dia beli. Nah, tahun 2015 harapannya adalah naik 10% nilai sahamnya misalnya ya. Expected returnnya 10% dari nilai jual ya. Ternyata cuma dapat 5% ya. Nah, yang benar yang mana? Yang real didapat yang mana? 10% atau 5%? Yang 5% ya. Karena itu real. Yang ini kan masih harapan. Ya, harap-harapnya biasanya sama istilahnya kita mengharap kawin tahun depan ya. Ternyata nggak jadi kawin ya. Realisasinya ya nggak jadi kawin. Benar nggak? Memilih pasangan juga resiko juga. Kalian kan udah ngitung-ngitung resikonya gimana gitu ya. Kemudian komponen return sendiri ada dua ya. Pertama adalah capital gain. Keuntungan capital gain ini berurusan dengan nilai saham ya. Jadi nilai saham ini berurusan dengan nilai saham ya. Nilai sahamnya jadi naik atau turun ya. Nilai saham. Makanya saya suruh lihat kalian ya. Suruh lihat prospektus sahamnya. Nah, kalian nanti suruh perhatikan ya. Saya nanti suruh perhatikan saham yang kalian pilih. Itu harganya sekarang berapa? Ya. Pada saat prospektus itu kan berarti apa? Expected return kan. Pada prospektus dia tawarin berapa? Nah, sekarang harganya berapa? Ya. Itu tugas kalian, ya. Belum ngitung, ya. Belum ngitung yang aneh-aneh. Ya. Cuma lihat aja. Itu berapa harganya sekarang berapa ya. Kamu catat harganya selama 1 minggu terakhir ya. Tugas mencatat saham yang kalian pilih kemarin 1 minggu terakhir ya. Jadi mulai dari hari Senin ini sampai Jumat besok, 5 hari ya. Mulai Senin kemarin sampai Jumat besok ya. Mulai dari Senin tanggal, ini tugas ya. Catat harga saham pilihan kalian. Harga saham pilihan kalian dan reksadana pilihan kalian ya. Reksadana itu nilai NAV-nya ya. NAV. 1 minggu terakhir. Ini 1 minggu terakhir ya. Dikumpulkannya nanti kita ketemu nanti hari Minggu ya. Berarti ya kira-kira hari Minggu lah kalian kumpulkan ya. Kemudian yang kedua adalah imbal hasil pendapatan atau aliran kas yang terima investor secara periodik. Jadi misalnya dividen ya. Dividen ya. Biasanya nanti dalam akhir tahun keuangan biasanya sih Desember gitu ya. Biasanya bukan Desember juga, kadang ada Maret, April, tahun keuangan biasanya mereka akan bagi dividen ya, keuntungan ya, keuntungan perusahaan dia akan bagi. Jadi satu saham dapat berapa, misalnya Rp10 per saham ya, atau Rp5 per saham ya. Jadi kalau kalian punya 1000 saham dapat 5.000. Oke. Nah, karena ada dua kembalian ini, maka secara logis, secara akal, secara logika bahwa kita total return adalah apa? Capital gain, hasil dari kelebihan nilai harga jual nilai saham tadi dengan capital. Ini terbalik ya. Ini ke sini terbalik ya. Ini rumusnya terbalik nih. Ya. Perubahan harga itu capital gain, yield itu pembayaran kas. Kita lihat di sini ya. Nah, ini salah ya. Catat ya di halaman 2.10 ini salah ya.
Ini harusnya terbalik. Ini ke sini, ini ke sini, ya. Kemudian tingkat pengembalian yang diterima selama satu periode dibandingkan harga beli sekuritas, ya. Nah, ini adalah tingkat pengembalian atau return, ya. Jadi capital gain ini adalah berhubungan dengan nilai jual saham tersebut, sementara yield adalah dividen, ya. Pembayaran kas. Oke, ini contoh soalnya saya jelaskan ya. Kita lihat Ahmad ya membeli saham PT ABC sebanyak 5.000 lembar. Harganya 1.500, ya. Kemudian setelah sebulan dia jual harganya 1.650. Maka kita bisa dapat berapa returnnya? Kita lihat si Ahmad ini baru sebulan belum ada dividen, berarti dividennya 0, ya. Dividen 0. Ya. Kemudian tingkat pengembaliannya, ya, adalah tinggal ini 1.650 dikurangi 1.500 dibagi 1.500, ya. Karena dia jual 1.650 dikurangi 1.500 dibanding apa harga beli, ya. Berarti apa? Returnnya berapa? 150 bagi 1.500, berarti 10%, ya. Nah, perhatian harga saham ini ada dua, ya. Ada dua. Ada open, ya, nilai buka atau buka, ya. Ada nilai open dan nilai close, ya. Kalian catat dua-duanya, ya. Catat dua-duanya, keduanya. Ya. Kemudian kalian hitung return, ya, saham tersebut, saham pilihan kalian, ya. Pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat hitung yang berdasar pada hari Jumat kan di close, ya. Nilai penutupan hari Jumat, ya, nilai penutupan hari Jumat. Hari Jumat dikurangi nilai. Misalnya kalian beli pada pembukaan hari Senin, ya. Dibagi kalian beli anggap bukan hari Senin. Kalian hitung returnnya, ya. Itu PR kalian yang kedua, ya. Itu tugas yang kedua. Simple kok tugasnya. Biasanya nomor 2. Yang pertama catat, yang kedua hitung, ya. Reksadananya juga, reksadana berdasarkan NAV, ya. Reksadana berdasarkan NAV. Paham ya tugasnya? Paham nggak? Itu simple kok, ya. Mbak Muji tugasnya simple sekali loh. Itu cuma ngitung aja. A kurang B dibagi A, udah beres. Simple, sederhana sekali, ya. Persis seperti contoh soal ini, ya.
Biar kalian ngerti ya, bahwa kalau kalian investasi saham ya, ada orang ngomong investasi saham, kalian ngerti. Oke? Makanya saya suruh pilih sahamnya apa, terserah, pilih sendiri, reksadana pilih sendiri, ya kalian hitung ya. Ya pokoknya kerjakan aja ya. Itu gampang kok. Gampang ya. Kemudian ini cara menghitung return yang diharapkan ya. Cara menghitung expected return ya, expected return. Biasanya simbolnya begini nih. Expected return ya. Expected return ini kalau kita ya, kalau kita hitung ya, hitungnya itu sangat sederhana. Jadi kondisi probabilitas dikali dengan keuntungan ya. Itu adalah contoh cara menghitung return. Jadi misalnya kira-kira kemungkinan resesi berat berapa, kemungkinan resesi ringan berapa. Jadi kira-kira tahun depan ekonomi, kalau peluang terjadinya berat, resesi berat berapa persen? 5%. Resesi ringan 20%. Kalau kondisinya sama dengan sekarang 50%. Kira-kira bakal ada booming. Booming itu maksudnya ada kondisi lebih baik. 20% ya. Boom kuat 5%. Nah, jadi kalau misalnya resesi berat kira-kira ya ruginya berapa? 3%. Kalau resesi ringan ya masih untung 6%. Kalau normal aja untungnya 11%. Wah, kalau misalnya ekonominya bagus, untung segini. Kalau ternyata ekonominya bagus banget, untungnya sampai segini. Nah, cara menghitung expected return gampang. Tinggal dikombinasikan. Ini dikali ini, ya. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Ini dikali ini, ya. Berapa? Misalnya proyek A. Ya. Jadi, persamaannya adalah kombinasi dari kondisi ini, probabilitas terjadinya kondisi ini dikali perkiraan keuntungan proyek, atau di sini perkiraan return, ya. Paham di sini ya? Paham nggak sini? Ini kelihatannya rumit, padahal nggak rumit, ya. Paham nggak? Fevi, Eeng, Sartini, Mbak Muji, wanita super sibuk. Paham ya? Fevi mana Fevi? Nggak kedengeran suaranya? Paham ya? Nah, contohnya ini di sini ya. Kita lihat. Ini minus 3% dikali 0,05 ditambah segini 6% dikali 0,2 ditambah 11% kali 0,5 segini, contoh proyek A, hasilnya adalah 10,3. Kemudian untuk proyek B hasilnya 12. Nah, kalau kamu mau investasi, kira-kira kamu mau pilih yang mana? A atau B? Ya. Setelah kalian hitung nih, kira-kira mau pilih yang mana? Sebagai investor mau pilih yang A atau pilih yang B? Yang B ya. Karena apa? Nilai harapannya lebih besar. Walaupun mungkin realitasnya ini karena ininya nanti kalau ini ternyata 9%, ini 7% ya. Kita nggak tahu. Ya, karena berjalan belum tentu. Ya, belum tentu ini benar. Karena apa? Ini kata dosen saya ya. Dosen saya. Sebetulnya nilai-nilai ini kan di assign ya. Diberikan ya sama kita ya, kira-kira bisa berdasarkan performance history sebelumnya ya, karena kan masa depan kita nggak pernah tahu. Jadi ya kira-kira ini menurut pertimbangan kita lah, kira-kira segini resikonya. Sengaja dibuat diformulasikan supaya apa? Supaya mudah dimengerti gitu ya. Oke, tapi minimal di atas kertas kita akan pilih yang ini, di atas kertas ya. Oke, paham ya? Paham. Nah, berikutnya
Berdasarkan penelitian dari Jeremy K. Siegel, resiko ya, kita masuk ke resiko, halaman 212. Berdasarkan penelitian dari Jeremy K. Siegel, return saham lebih tinggi dari return obligasi. Tentu ya, jelas, karena obligasi biasanya returnnya tetap ya. Nah, kelebihan return ini disebut equity return ya. Kalau saham kan berubah-ubah ya, resikonya lebih tinggi ya. Kalau obligasi kan seperti kita tahu kemarin adalah pengakuan utang ya. Jadi kita memegang surat hutang ya. Nah, kelebihan antara return saham ya, return saham dikurangi return obligasi adalah return equity ya. Ya. Equity maksudnya ya ekuitas kita ya. Ya. Istilahnya memang equity ya. Apa ya sih bahasa Indonesianya, saya jadi lupa bahasa Indonesia equity apa ya. Bukan persamaan ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya sama yang tadi ya, kita lihat ya. Saham di sini performa, kita lihat keuntungannya ya. Keuntungan returnnya kita lihat mana. Ini paling tinggi nih, saham company stocks, small company. Perusahaan kecil, lihat returnnya paling tinggi, annual geometric mean rate of return. Walaupun dia resikonya paling gede, kita lihat tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ini tabel yang sama. Ini resikonya paling gede, bisa tinggi, bisa rendah, ya. Tetapi kita lihat dia adalah returnnya paling tinggi. Nomor 1, common stock, dia resikonya nomor 2, ya. Juga nomor 2. Nah, sekarang obligasi. Obligasi resikonya nomor 3. Ya, nomor 3. US Treasury Bond, bills, T-bills. T-bills itu apa? Obligasi pemerintah ya. Resiko paling 4, malah karena dia nggak ada resiko sama sekali, 0, untung terus, maka dia nomor 4. Untungnya juga kecil, ya. Kalau investasi di sini, untungnya gede, ya. Benar kan? Jadi high risk, high return. Terbukti bahwa berdasarkan penelitian saham lebih gede daripada obligasi, ya. Ini adalah returnnya ya, kita lihat ya. Nah, selain resiko, pengertian resiko juga bisa juga diartikan sebagai perbedaan antara return aktual dan return yang diharapkan, ya. Jadi return, expected return, ya, dikurangi actual return, ya, atau real return. Nah, ini bisa diartikan sekarang sebagai resiko ya. Nah, oleh karena itu, biasanya tadi saya jelaskan kembali, ada 3 kategori investor. Ada investor yang menyukai risiko, risker, ada yang netral terhadap risiko, ya. Dia pengen ya, kalau yang risiko tinggi ini biasanya sukanya yang imbal baliknya tinggi. Jadi dia pengen kaya. Biasanya orang ini istilahnya punya urat kaya ya. Karena apa? Dia senang ya risiko tinggi. Tapi ini ya risikonya netral, yang biasa. Ya. Kemudian yang tidak menyukai resiko. Wah, ini yang cari yang saham-saham yang aman-aman aja lah, yang nggak ada resikonya. Investasinya mungkin yang di sini, ya. Kalau yang tadi yang yang ini mungkin investasinya nomor 1 atau 2, ya. Sorry. Yang ini mungkin resikonya ini investasinya nomor 1 dan 2. Mungkin ini netral-netral aja nomor 3. Yang ini mungkin tidak suka risiko, dia akan investasi di nomor 4 ya. Contohnya seperti itu. Kemudian dalam melakukan investasi atau mempertimbangkan keputusan investasi,
maka ada beberapa jenis risiko yang timbul, ya. Pertama adalah risiko suku bunga, ya. Yang sederhana gini, bunga itu biasanya orang berinvestasi dengan harapan lebih besar dari bunga deposito atau bunga tabungan. Betul nggak? Ya nggak seperti ini. Siapa yang pernah investasi yang nabung atau bikin deposito, ya? Walaupun ya bunga bank ada yang bilang haram, ya, tapi ya anggap aja dulu kita di sini nggak ngomong hal haram, ya. Ya. Nah, biasanya sekarang kalau saat kamu nabung di nabung, ya, nabung itu perlu mikir nggak? Pada saat kamu nabung, kamu perlu mikir nggak? Enggak kan? Pada saat investasi naruh duit deposito perlu mikir nggak? Enggak. Tiba-tiba aja udah dapat bunga misalnya 6% setahun gitu, ya. Nah, sekarang logiknya adalah kalau suku bunganya naik jadi 9%, ya. Suku bunganya naik jadi 9%. Benar nggak? Suku bunga, ya. Suku bunga naik 9%. Terus ada saham yang secara dihitung-hitung sama kita per expected return-nya itu cuma 7%. Ada ini 9% tanpa resiko, ya kan? Biasanya harga saham akan turun, ya. Karena apa? Saham itu ada risikonya tinggi. Orang lebih suka nyimpan duit di deposito atau tabungan, ya, daripada capek-capek mikir-mikir tiba-tiba harga turun gitu, ya, saham, ya. Jadi kalau suku bunga meningkat, maka return yang diharapkan investor juga pasti investor mengharapkan return dari saham itu akan lebih tinggi, ya. Ya. Kalau harapannya lebih tinggi, biasanya sahamnya kadang-kadang, ya, sahamnya biasanya turun, ya. Karena dia memindahkan dananya dari saham ke deposito, ya. Juga obligasi biasanya kuponnya atau diskon value-nya lebih tinggi, ya. Intinya orang akan berinvestasi yang risikonya lebih kecil lah, ya, nggak perlu capek. Kemudian risiko pasar itu kan ada fluktuasi, ya. Nah, fluktuasi dari risiko pasar, fluktuasi dari pasar ini mempengaruhi harga saham, ya. Ini biasanya ditunjukkan oleh indeks saham, ya. Bisa dari faktor segala macam, ya. Karena politik, karena apa, pokoknya intinya, tapi kita nggak menilai itu. Yang kita lihat adalah indeks sahamnya tok, ya. Kemudian risiko inflasi, ya. Inflasi meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli, ya. Kalau inflasi meningkat, maka harga mahal, ya. Oleh karena itu biasanya investor mengharapkan return yang besar, ya, untuk apa? Untuk mengimbangi inflasi. Oleh karena itu pasti sahamnya menjadi lebih resikonya lebih tinggi. Ya, karena apa? Hukum yang pertama tadi, high risk high return, ya. Anda mengharapkan risiko lebih return yang tinggi, pasti risikonya lebih tinggi. Kemudian risiko bisnis, ya. Risiko bisnis ini kalau dalam menjalankan bisnis pasti semua ada faktor risiko, ya. Ya. Jelas. Misalnya jualan yang sederhana aja lah. Yang sederhana apa? Jualan baju, misalnya perusahaan itu memproduksi baju, ya. Tiba-tiba bajunya nggak laku, kan bisa, ya. Bajunya bisa nggak laku, kan? Oke. Nah, itu resiko bisnis. Kemudian resiko finansial. Ini berkaitan dengan perusahaan untuk menggunakan uang dalam pembiayaan modal, ya.
Jadi kalau utangnya makin gede, biasanya resiko finansialnya lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia mesti bayar utang lebih banyak. Simpel aja sebetulnya. Sebetulnya bahas investasi itu logika sederhana, ya. Cuma dibuat dengan bahasanya agak jelimet kesannya ya. Jadi seperti sulit, ya. Padahal sebetulnya dengan logika sederhana kalian bisa baca, ya. Kalian bisa baca prospektus saham itu kelihatannya jelimet gitu ya, tapi kalian bisa baca. Kalau perusahaannya banyak utang berarti apa? Perusahaannya nggak sehat, ya. Walaupun bisnis selalu pakai utang ya, karena kalau modal nggak ada utang biasanya modalnya terlalu banyak, akhirnya jadi malah terlalu mahal biaya modalnya ya. Saya nggak tahu kalian sudah belajar akuntansi biaya belum? Kalian udah belajar akuntansi biaya ya, sama Bu siapa? Andrido, Nadia kemarin ya. Kalian pernah tahu cost of capital kan? Cost of capital tahu kan? Pernah ngerti nggak? Cost of capital tahu kan? Ibu Aulia. Jadi utang sama modal sendiri biasanya ada dioptimalkan lah ya. Kayaknya di PIE Mikro juga saya singgung sedikit. Ya, cost of capital sama Bu Nadia ya. Kemudian resiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Likuiditas. Jadi kalau makin cepat suatu sekuritas perdagangan makin liquid. Kadang-kadang ya saya juga terus terang pernah main saham juga ya. Kecil sekali. Iseng belajar ya. Pernah beli saham sampai sekarang terus sahamnya itu nilainya turun sampai nggak ada transaksi sama sekali. Ya, tambah resiko likuiditas. Kemudian juga resiko nilai mata. Satu lembarnya murah, ada yang cuma 200, ada yang 400, ada yang 3000 ya. Beli 1000 kan 3 juta gitu ya. Beli 1000 lembar gitu ya. Dulu masih lot ya. Satu lot 500. Jadi saya beli satu lot pengen belajar aja. Awal-awal untung. Terus saya di Taiwan, saya lihat saya nggak pernah perhatian, tiba-tiba untuk turun sendiri ya. Capek ternyata. Kemudian resiko nilai tukar mata uang. Resiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai mata uang. Seperti kalian ya. Kalian kerja di Taiwan. Ya, kalian penghasilannya dari Taiwan senang nih. Dari 300, dulu saya pertama datang ke sini kurs 300, sekarang udah hampir 400. Ya. Pada saat kurs turun jadi di bawah 300, menjadi 300 lagi, wah duit kalian jadi lebih kecil kan? Ya. Nah, di sini kalau hubungannya dengan saham adalah apa? Ada beberapa yang perusahaan yang memang hubungannya dengan misalnya utangnya dalam bentuk dolar. Kalau dolarnya meningkat, maka utangnya ujuk-ujuk tambah banyak. Itu seperti tahun 98. Kemudian ada yang bisnisnya juga dalam bentuk dolar. Kalau dolar bisnisnya ke Taiwan mungkin dia untung karena duitnya jadi mendadak banyak ya. Ya, gitu ya. Tapi produksinya misalnya bahannya dari Indonesia dia jual ekspor ya dia dapat duit lebih banyak. Tapi yang bahaya adalah kalau dia pakai bahan impor tapi jualnya di Indonesia, akhirnya jadi lebih mahal ya. Barang dia diproduksi jadi lebih mahal. Ini disebut dengan nilai tukar mata uang. Sampai sini paham ya? Paham ya? Lanjut. Nah, jadi resiko juga bisa diartikan sebagai resiko dalam investasi bisa diartikan sebagai apa? Penyimpangan antara return yang diharapkan. Aduh. Perasaan saya ngetiknya bener deh. Sorry ya. Dan return yang sesungguhnya terjadi, ya. Sebetulnya sama aja dengan di sini.
Ya. Ini sudah disebutkan dan di sini diulang lagi. Ya. Penyimpangan ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang persamaan matematis resiko. Pertasan normalisasi resiko itu sebetulnya adalah apa? Standar deviasi ya. Kalau kalian belajar statistik, dulu kalian diajar Pak Arif ya, Pak Arif masih di Taiwan. Jadi resiko itu biasanya dihitung dengan deviasi standar ya. Sigma ya. Rumusnya adalah tingkat keuntungan pada kondisi I ya dikurangi tingkat keuntungan yang diharapkan ya dikurangi dikali ini mestinya dikali ya. Ini dikali ya, bukan dikurangi ya. Ini kayaknya salah ketik deh ya. Nah, sekarang expected return-nya berapa? Expected return-nya kita udah hitung kan? $10,3. Ini expected return kan? Nah, ini expected return. Nah, sekarang berdasarkan dari data-data ini tinggal dikurangin aja. -3 dikurangi rumusnya ya, kurangi 10 minus 3,5 sih. Ini salah ya, harusnya -3 ya. -3 dikurangi 10,3 dikali sekian, kemudian 6% dikurangi. Ini benar semua kesininya. Yang ini salah ya, harusnya -3, bukan -35 ya. Ya, ini -3 ya. Kalian catat di halaman 217 ya. Ya. Harusnya -3. Oke, didapat sekian. Sekalian hitung lagi. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau paham, kita selesai belajar modul 1 ya. Ya, tolong dikerjakan tes formatifnya ya, dikumpulkan saat ketemu ya. Tulis tangan. Kalau untuk yang itu bisa ditaruh di Google Drive saya ya. Sampai sini paham? Ya. Oke, saya lanjut ke modul kedua adalah kegiatan belajar 2, yaitu tentang resiko dan pengembalian ya, risk dan return. Ini kalimat sakti di dunia portofolio investasi ya. Resiko dan pengembalian, risk and return ya. Di sini terdapat hubungan langsung antara harga dan tingkat pengembalian. Ya. Jadi terdapat hubungan langsung antara harga dan, jadi misalnya P0 itu harga ya, harga awal setiap aset adalah sama dengan jumlah dari pembayaran kas yang diharapkan akan diterima investor yang didiskontokan. Diskonto maksudnya namanya sulit amat ya. Didiskontokan maksudnya sudah dikurangi dengan tingkat bunga ya. Sudah dinormalkan berdasarkan tingkat bunga ya. Jadi tahun depan, expected return tahun depan sudah dikurangi dengan tingkat bunga ya. R ini tingkat bunga. Tingkat pengembalian ya yang diminta investor. Jadi persamaan ini secara matematis dapat tulis sebagai P0 adalah arus kas masuk, expected dari arus kas masuk dibagi 1 plus R di pangkat T ya. T itu berarti apa? Time, biasanya waktu ya. Ini rumusnya ya. Kemudian karena kalian udah semester 5, kayaknya kalian sudah sering dah ketemu beginian, pasti sudah sering deh ya.
Rumus-rumus beginian, time value of money kayaknya udah sering pasti ya. Berikutnya adalah sekuritas dan portofolio. Ini cuma teori saja. Jadi sekuritas adalah dokumen yang mengintervensikan hak atau klaim atau aset. Portofolio adalah kumpulan dari sekuritas. Jadi misalnya kalau security biasanya berupa saham atau obligasi ya, biasanya ya. Nah, portofolio adalah kumpulan dari sekuritas. Jadi misalnya kalian punya portofolio, punya saham ABC, saham A, saham B dan saham C, ya. Itu namanya portofolio, ya. Portofolio, ya. Nah, jadi misalnya kalian punya saham A sebanyak 1 juta. Senilai 1 juta, ya. Yaitu misalnya 1000 saham. Harga satu sahamnya 1000. Ya, 1000 saham. Kemudian saham B kalian punya 3 juta. Harga sahamnya misalnya 3000. Jadi 1000 saham B, ya. Kemudian saham C harganya 2 juta, harganya 2000, 1000 saham C juga, ya. Nah, ini berarti dari 6 juta ini kalian apa? Kalian atur, beli saham A 1 juta, saham B 3 juta, saham C 2 juta. Kenapa? Supaya apa? Supaya kalau saham B-nya rugi, siapa tahu masih untung dari saham C dan saham A. Begitu ya? Paham ya? Oke, paham? Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian rate of return, yaitu pertama adalah disebut adalah apa? Trade off, memilih sesuatu dengan mengorbankan yang lain, ya. Ini trade off-nya, contohnya adalah misalnya inflasi 10%, ya. Berarti apa kalau kalian punya duit 1100 tahun depan, ya. Tahun 2015 sama dengan duit 1000 di tahun 2014, ya. Jadi kalau kalian punya duit 1100 berarti pada dasarnya tidak ada peningkatan, ya. Nah, di sini adalah ini gambar ini menjelaskan apa nih? Misalnya dia menginvestasikan 450, ya. Ya. Misalnya dia menginvestasikan 450 pada tahun ini, ya. Maka seharusnya ini kayaknya contohnya salah deh, ya. Ini contohnya salah nih, ya. Bukan contoh, penjelasannya kayaknya keliru di sini. Ya. Ini harusnya 450 dikali 1,1, ya, di penjelasannya, ya. Jadi harusnya berapa itu? 495, ya. Ya. Harusnya di sini ini nilainya 495, ya. Nah, ya. Oke, ini harusnya 495, ya. Salah, ya. Jadi kalau satu orang itu ingin menginvestasikan 450, ya,
maka real rate-nya adalah dia mendapatkan 4,95 di tahun ke depan ya. Nah, di sini ada required nominal rate of return. Ya. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan tingkat keuntungan real atau nyata ditambah dengan tingkat inflasi yang diperkirakan. Ya, kita lihat di sini. Jadi pada saat kalian melakukan investasi, kalian tentu ingin lebih dari apa? Tingkat inflasi, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya untung 10%, inflasi juga 10%, ya. Return 10%, inflasi 10%, maka apa? Pada dasarnya kalian nggak untung, ya. Karena apa? Sama dengan inflasi, ya. Karena itu kalian pengen untung paling nggak lebih tinggi dari inflasi kan. Jadi paling nggak ya pantas-pantasnya berapa, misalnya 15%. Jadi apa? Jadi required nominal rate of return ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan tingkat keuntungan real nyata ditambah dengan tingkat inflasi yang diperkirakan. Jadi realnya berapa? 5%, ya, ditambah inflasi 10%, ya. Karena kalian pasti nggak mau ngapain investasi kalau cuma duitnya tetap, ya. Pasti pengen lebih, ya. Nah, ini biasanya investasi begini untuk investasi yang required nominal rate of return ini biasanya dihitung berdasarkan bisa digunakan untuk investasi yang bebas risiko, ya. Bila manfaat dari investasi tersebut di masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti. Contohnya apa yang bebas risiko? Contohnya investasi yang bebas risiko apa? Ya. Suartini, Fevi, Muji, Ernawati, Eeng ya. Pak Eeng. Yang bebas resiko apa? Obligasi ya. Deposito ya. Obligasi juga ya, karena dia returnnya kan tetap, ya. Tapi harga bisa dibilang iyalah, agak bebas resiko. Biasanya dihitung dengan bunga bank, deposito ya, ya. Deposito kalau bunga kecil rugi ya, makanya biasanya kita mintanya lebih besar. Oke. Makanya kalau lebih kecil dari inflasi kita nggak mau ke deposito ya. Oleh karena itu apa? Orang biasanya pengen risk free real rate. Jadi real rate-nya misalnya obligasi berapa? 1% ya, atau 2% ya. Expected inflation-nya berapa? Inflasi kita pengen, misalnya inflasi di Indonesia kan gede itu biasanya 7%. Ditambah risk premium ya. Premi risiko ya. Pasti kalian ya pengennya lebih gede. Risk premiumnya berapa? Anggaplah 3% atau 1%.
Jadi kalian pengen dapat 10%. Ya. Required rate return ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi required rate of return ya biasanya adalah pertama adalah risk free real rate, yaitu preferensi waktu yang melakukan konsumsi seperti diukur dengan risk free real rate, risk free. Kemudian tingkat inflasi yang diharapkan atau expected inflation, dan terakhir resiko yang dihubungkan dengan investasi yang tercermin dalam premi risiko atau risk premium. Oke? Atau premi risiko. Hitungannya sederhana lah di sini. Kalau investasi cuma kali bagi kurang ya. Kemudian hubungan tingkat resiko dan return yang diharapkan. Oleh karena kita pengen untung ya, nggak mau rugi, maka kita harus hati-hati dalam melakukan investasi. Oleh karena itu apa? Kita harus menyusun investasi, harus melakukan proses investasi yang hati-hati, ya. Oleh karena itu biasanya pertama kali kita adalah melakukan tahapan-tahapan menyusun tujuan investasi. Jadi misalnya apa? Kita investasi ini buat apa? Saya pengen anak saya kuliah berapa? 6 tahun lagi ya, 5 tahun lagi saya pengen punya duit untuk kuliah anak ya. Ya, jadi kita mesti ngitung nih tahun segitu berapa biayanya gitu ya. Nah, kita hitung. Kemudian jadi saya harus punya duit, harus mulai investasi dari sekarang. Bisa dengan beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli saham, beli obligasi dan sebagainya, supaya pada tahun sekian misalnya ongkos kuliah adalah 100 juta gitu ya, uang masuk ya, anggaplah 100 juta. Saya perlu punya waktu 5 tahun ya. Nah, saya harus pikir gimana dapetin 100 juta dalam waktu 5 tahun ya. Nah, itu pertama. Kemudian saya menetapkan tingkat resiko yang dikehendaki. Maunya tingkat resikonya seperti apa ya. Kalau saya mau resiko yang sedang-sedang aja, berarti apa? Modal saya mesti gede ya. Kalau resiko tinggi misalnya, wah ini ada resiko returnnya adalah 20% setahun kira-kira ya, 20% 1 tahun ya. Berarti apa? Modal saya cukup dengan 20 juta nih, bukan 20 juta. Dihitunglah 100 juta bagi 1,2 pangkat 5, kira-kira segitu ya. Modal saya lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya returnnya cuma 10%, pasti modal saya harus lebih gede ya. Berikutnya, jadi saya menetapkan tingkat risiko yang dikehendaki. Mungkin karena saya orangnya netral aja, saya cari yang sedang-sedang aja ya. Kemudian kita membentuk portofolio optimal. Dari sini maka saya atur-atur. Misalnya saya mungkin bisa beli saham A, saham B, dan saham C gitu ya. Kemudian saya juga memeriksa kinerja terakhir. Kita lihat, memeriksa kinerja investasi. Kenapa? Apakah saham A saya ini realisasinya benar, tinggi? Tiba-tiba aja menurut saya hitung-hitungan sebelumnya dia bagus, tapi ternyata penipuan misalnya, akhirnya malah jadi rugi ya. Berarti apa? Saya mesti buang investasi ini kan, diganti dengan yang lain ya. Jadi kita harus memeriksa kinerja investasi tiap beberapa waktu pada saat kurun waktu tertentu ya. Contohnya ya, kalian misalnya jualan, pasti kalian kan ngelihat mana barang yang laku, mana yang enggak. Sebetulnya sama aja ya.
Paham di sini ya? Saya nggak ngerti di sini tahapannya ada 4, tapi di sini ada 5 di halaman 227 ya. 227. Sepertinya cuma 4 tahap ya, bukan 5 ya. Berikutnya kita masuk ke tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham individual. Kayaknya kalian udah ngerti ya. Cara ngitungnya sama, expected return ERI. Saham individual adalah sigma probabilitas dikali return ya. Sama seperti tadi. Ini dikali ini, kali ini, kali ini, kemudian dijumlah ya. Dijumlah. Kalau baik segini, kalau normal segini, kalau buruk segini, dapatnya segini. Ya. Ini kalau individual, sahamnya cuma satu. Nah, kalau sahamnya ada banyak, maka sama juga. Kita hitung dulu di sini satu persatu ER-nya. Sekarang misalnya punya A, B, C, ya. Kita hitung expected return yang ini dapat, baru kita hitung, kita jumlah, ya. Contohnya gini, ya. Jadi ya. Jadi misalnya misalnya saham A 10%, saham B 20%, saham C 30%. Ya. Anda investasi berapa? Misalnya ini ER-nya. Misalnya investasi di saham A itu 50%. Saham C 20%. Saham C B 30%. Nah, ini tinggal dikali semua ya. Ini 5 kali 10 berapa? 50 kali 50% kali 10% berapa? 0, berarti 5% ditambah 6% ditambah 6%. Jadi returnnya adalah di sini totalnya 17% ya. Nah, ini adalah expected return total ketiga saham tadi ya. Jadi proporsi dananya dikali return. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kalau belum ada, paham semua, silakan kerjakan tugasnya, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Minggu ya. Karena supaya Mas Nano bisa belajar. Oke?